Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kristika. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah teater dan perbedaan dengan drama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian drama. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan arti teater. Teater berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tempat pertunjukan. Kemudian drama berasal dari bahasa Yunani juga yang artinya bertindak atau berbuat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teater dan drama itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena teater merupakan tempat pertunjukan, kemudian drama tersebut adalah apa yang dipertontonkan, apa yang ditunjukkan. Harimawan menyebutkan ada 4 hal mendasar yang harus kita pelajari ketika kita ingin mempelajari dramaturgi. 4M tersebut adalah M1 atau yang pertama itu ada menghayal. Menghayal ini merupakan proses di mana seorang pengarang itu mengumpulkan ide-ide atau berimajinasi supaya dia dapat menulis sebuah lakon atau drama yang nantinya akan dipentaskan. Kemudian M2 yaitu menulis. Nah, menulis ini merupakan proses di mana seorang pengarang tersebut mulai merangkai kata-kata atau melakukan pemilihan kata-kata yang akan ia gunakan dalam penulisan lakon. Kemudian M3 yaitu memainkan. Memainkan ini merupakan proses dari tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor atau pemain-pemain dalam menghidupkan lakon atau drama yang dituliskan oleh pengarang tadi. Ini merupakan proses dari pementasan drama tersebut. Kemudian ada M4 yaitu menyaksikan. Menyaksikan ini tindakan yang dilakukan oleh para penonton, bukan lagi dari pengarang atau para pemainnya. Namun ini merupakan yang dilakukan oleh para penonton dalam mengapresiasi drama yang dipentaskan. Ada beberapa unsur-unsur dalam sebuah pementasan drama. Yang pertama itu ada lakon. Lakon merupakan karya sastra yang dibuat dengan media bahasa atau media kata yang dituliskan dalam sebuah buku yang kemudian nantinya akan dipentaskan. Kemudian ada sutradara. Sutradara ini adalah orang yang mengatur berbagai hal dalam pementasan tersebut. Sutradara ini yang mengatur siapa pemainnya, bagaimana alur ceritanya. Sutradara inilah yang berperan penting dalam pementasan drama tersebut. Kemudian ada pemain. Pemain ini adalah orang-orang yang menghidupkan naskah atau lakon yang sudah dituliskan tadi. Berhasil atau tidaknya pementasan drama ini juga sangat bergantung bagaimana pemainnya menghidupkan naskah tersebut, bagaimana mereka mementaskan sebuah drama tersebut di atas teater. Kemudian yang keempat ada penonton. Penonton ini adalah orang-orang yang mengapresiasi pementasan tersebut. Percuma juga kita misalnya melakukan sebuah pementasan drama apabila tidak ada yang menonton, maka pementasan tersebut juga tidak dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada penonton. Kemudian ada berbagai penataan artistik sebagai unsur pendukung dalam sebuah pementasan. Unsur-unsur tersebut ada tata panggung, tata cahaya, tata musik, tata suara, tata busana. Misalnya saya akan menjelaskan pada tata panggung. Misalnya tata panggung ini bagaimana kita menata panggung dengan berbagai properti pendukung dalam pementasan drama tersebut. Misalnya drama tersebut menceritakan keadaan sedang berladang, maka dalam panggung akan kita menggunakan
menggunakan properti padi misalnya, atau kita membuat panggung dengan suasana sedang berada di sawah misalnya, seperti itu. Kemudian ada tata cahaya, misalnya sedang dalam keadaan malam hari, maka kita menggunakan cahaya lampu yang sedikit lebih redup, atau bahkan kita menggunakan cahaya dari api misalnya, supaya suasana malam lebih berasa. Atau misalnya dalam suasana siang, maka kita menggunakan cahaya lampu yang lebih terang untuk menunjukkan bahwa keadaan tersebut sedang siang hari misalnya. Kemudian ada tata musik. Tata musik ini yang juga mendukung misalnya ada adegan sedang tegang misalnya, maka ada tata musik yang akan membantu menghidupkan suasana tegang tersebut, yang akan membantu menghidupkan suasana tersebut. Kemudian ada tata suara. Tata suara ini berhubungan juga dengan tata musik. Tata suara juga mencakup misalnya suara aktor yang sedang bermain. Misalnya aktornya suaranya kecil, pelan, para penonton tidak mendengarkan, maka itu juga memengaruhi pementasan. Tata suara juga sangat mempengaruhi. Kemudian ada tata rias dan tata busana. Nah, tata rias ini misalnya saya mementaskan berperan sebagai hantu misalnya. Tidak mungkin saya menggunakan pakaian ketat atau celana pendek misalnya. Atau wajah saya dirias menggunakan pensil alis dan lain-lain sebagainya. Tentu saya harus menggunakan, misalnya saya berperan sebagai hantu tadi, saya menggunakan baju kuntilanak atau pocong misalnya. Kemudian wajah saya juga dirias serupa dengan hantu tersebut. Nah, itu unsur-unsur artistik pendukung dalam teater. Ada beberapa: tata panggung, tata cahaya, tata rias, tata busana, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk-bentuk teater Indonesia berdasarkan pendukungnya. Teater ini ada banyak, ternyata tidak ada hanya satu teater saja. Misalnya ada teater rakyat, teater keraton, teater urban, dan teater kontemporer. Saya ambil contoh misalnya teater keraton. Keraton ini misalnya menceritakan tentang suasana kerajaan, misalnya kerajaan Majapahit dan lain-lain sebagainya. Ini menceritakan bagaimana kehidupan seorang raja, bagaimana kehidupan seorang ratu, pangeran, atau masyarakat dalam kerajaan tersebut. Kemudian ada teater urban. Teater urban ini merupakan teater yang sebenarnya masih berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat, akan tetapi teater ini dikemas dalam bentuk yang lebih modern. Kemudian dalam drama juga berhubungan erat dengan seni peran. Seni peran ini suatu proses bagaimana kita belajar untuk memerankan karakter di dalam sebuah lakon atau sebuah drama. Ini misalnya seorang aktor yang ingin tampil bagus atau maksimal, itu tentunya harus menguasai beberapa hal. Misalnya ada seorang aktor harus bisa berkonsentrasi lebih tinggi, kemudian olah tubuh, olah vokal, berimajinasi, berfantasi tinggi. Misalnya seorang aktor itu tidak mengolah tubuh dengan baik, misalnya dia berperan sebagai orang yang jago dalam berkelahi misalnya. Apabila aktor tersebut tidak bisa mengolah tubuh atau dia memiliki fisik yang lemah, maka ya susah untuk memerankan peran tersebut, peran sebagai orang yang jagoan misalnya. Kemudian seorang aktor juga harus memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Ini kenapa demikian? Karena memerankan suatu karakter di dalam drama itu tentu sangat tidak mudah. Harus memiliki kecerdasan dan wawasan yang tinggi juga, karena ibaratnya kita berperan sebagai orang lain. Bagaimana kita menguasai emosi, misalnya saya berperan sebagai ibu tiri misalnya. Saya harus
bagaimana saya berperan sebagai orang yang galak, misalnya seorang yang pemarah, yang suka berkata-kata kasar ibaratnya, atau pilih kasih terhadap anak saya. Tentu saya tidak bisa memerankan diri saya, tentu saya harus memerankan karakter orang lain dalam drama tersebut. Itulah mengapa seorang aktor itu harus juga memiliki wawasan yang luas. Kemudian ada acting. Menurut Boleslavsky, ada berbagai macam pelajaran yang harus dipelajari untuk menguasai acting. Tidak mudah untuk menjadi seorang aktor sebenarnya. Misalnya ada konsentrasi. Ya, kita harus bisa berkonsentrasi ketika memerankan sebuah peran, apalagi di atas pentas dilihat oleh banyak orang, tentu itu tidak mudah. Kemudian ada ingatan emosi. Nah, ingatan emosi ini misalnya saya menangis misalnya, bagaimana saya bisa membuat emosi saya supaya menghidupkan suasana tersebut. Misalnya saya harus mengeluarkan air mata, atau saya juga bisa membuat penonton juga ikut merasakan kesedihan yang saya rasakan. Itu merupakan ingatan emosi yang tinggi. Bagaimana saya memerankan peran tersebut sampai terbawa emosi. Kemudian ada dramatik. Dramatik ini bagaimana saya menghidupkan peran tersebut. Hampir sama dengan ingatan emosi. Misalnya saya berdrama marah-marah misalnya, tidak mungkin saya marah-marah sambil tersenyum. Tentu saya harus memasang ekspresi wajah yang meyakinkan penonton bahwa saya sedang benar-benar marah. Ada observasi irama, olah vokal, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur lakon dalam teater. Nah, di dalam teater ini ternyata ada banyak unsur-unsur. Yang pertama ada tema, kemudian amanat, plot, setting, karakter, dialog, dan interpretasi. Tema itu saya ambil contoh, misalnya menceritakan tentang sebuah keluarga yang berantakan misalnya. Dalam sebuah keluarga yang berantakan, temanya atau misalnya perceraian misalnya, itu saya ambil contoh. Itu merupakan salah satu contoh dari tema. Kemudian amanat ini pesan yang tersirat dalam sebuah drama tersebut. Misalnya pementasan Malin Kundang, tidak mungkin amanat dalam drama tersebut saya sampaikan secara langsung, amanat dari drama ini adalah ini, tidak mungkin seperti itu. Amanat dalam sebuah drama itu dihidupkan dalam suasana tersebut. Misalnya dalam Malin Kundang, dia durhaka kepada orang tuanya, kemudian amanat yang ingin disampaikan adalah kita harus berbakti kepada orang tua sejauh mana kita pergi, dan sesukses apapun kita, misalnya kita harus tetap ingat kepada orang tua kita. Nah, amanat yang disampaikan di sini adalah anak yang durhaka akan mendapat ganjaran ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, sehingga seorang penonton dapat merasakan apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan dalam drama tersebut. Misalnya, oh, ketika saya durhaka kepada orang tua saya bisa mendapat ganjaran atau hukuman dari Tuhan, misalnya seperti itu. Itu merupakan contoh dari amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah drama. Kemudian ada plot. Plot ini merupakan alur dari sebuah cerita atau sebuah drama. Alur ini ada maju, ada alur mundur, kemudian ada alur maju dan mundur. Nah, kalau alur maju itu artinya menceritakan dari kehidupan sekarang menuju ke kehidupan besok, lusa, dan hari berikutnya. Kemudian alur mundur itu artinya misalnya saya hidup di usia 20 tahun tapi menceritakan alurnya mundur, menceritakan bagaimana kehidupan saya, menghidupkan kembali suasana ketika saya berusia 19 tahun, 18 tahun. Kemudian menceritakan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Itu merupakan
salah satu contoh dari alur mundur. Kemudian alur maju dan mundur. Alur ini merupakan campuran. Misalnya saya hidup di usia 20 tahun, kemudian dipentaskan lagi, digambarkan lagi bagaimana kehidupan saya 10 tahun yang lalu misalnya. Itu merupakan contoh dari plot atau alur dari maju dan mundur. Kemudian ada karakter. Karakter ini ada tiga karakter: antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis ini karakter yang dapat dikatakan karakter yang sebagai orang jahat. Kemudian ada protagonis, itu karakter yang berperan sebagai baik, misalnya seperti bawang putih, misalnya orang-orang yang biasanya tersakiti dalam sebuah drama. Kemudian ada tritagonis. Tritagonis ini orang yang biasanya bisa berperan baik, bisa juga berperan jahat, atau berperan sebagai peran penengah dalam drama tersebut. Kemudian ada dialog. Ya, dialog ini apa yang disampaikan di dalam sebuah drama tersebut. Misalnya saya berdialog, saya sedang marah-marah dalam sebuah drama, itu merupakan dialog. Tidak mungkin juga kan dalam sebuah drama itu tidak ada dialognya sama sekali gitu. Kemudian ada setting. Setting ini bisa disebut juga dengan latar, misalnya latar tempat, latar waktu, atau latar budaya, latar belakang dalam sebuah drama tersebut misal. Kemudian ada interpretasi. Nah, interpretasi ini apa yang kita pertontonkan, apa yang kita tunjukkan di atas pentas. Nah, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita mainkan, bagaimana kita menghidupkan naskah dalam drama tersebut, maka itu yang disebut dengan interpretasi. Oke, kemudian yang terakhir ada blocking. Blocking ini merupakan gerakan fisik yang dilakukan seorang aktor di dalam sebuah drama, dalam sebuah pementasan. Blocking ini merupakan sikap tubuh. Bagaimana misalnya saya menghadap ke kanan, menghadap kiri, atau menghadap ke tengah, menghadap para penonton. Itu bagaimana sikap saya atau sikap seorang aktor di dalam sebuah drama. Baik, cukup sekian dulu penjelasan dari saya mengenai sejarah teater dan teater drama. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para penonton. Akhir kata saya mengucapkan satu pantun, biji selasih dimakan ikan. Terima kasih sudah memperhatikan.